이겼는데 단수는 10대 3이 됐고요. 메가 강한 서브로 득점을 만듭니다. 네, 분위기를 바꿀 수 있는 가장 좋은 서브가 나왔고, 자, 이렇게 서브가 계속 됐을 때 우리의 브로킹이 정확히 가서 득점 배구를 해줘야 됩니다. 김현근 리베로의 올 시즌 리시브 효율이 29.7%. 네. 한 점을 내기가 너무나 버거워 보입니다. 안쪽에 떨어집니다. 메가 오늘 서브 2득점째. 자, 그동안의 메가 선수가 지난해에 비해서 서브 득점이 그다지 많이 나오지 않았기 때문에 좀 아쉬워한 부분도 있었고, 자, 기다리신 분도 있었습니다. 메가가 이전까지 총 서브가 2득점했는데 오늘만 2득점이에요. 맞습니다. 그리고 3개째 기록을 하는 메가입니다. 네, 세트를 내주고 아니고 떠나서 이런 분위기를 바꿔주는 거는 다음 세트를 위해서 되게 좋습니다. 작전 시간을 요청할 수밖에 없습니다. 강서영 감독입니다. Mega kembali beri peran penting. Red Sparks tak selamat dari 3 kekalahan beruntun. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tak selamat dari catatan 3 kekalahan beruntun pada Liga Voli Korea musim 2024-2025. Red Sparks kembali harus mengakui keunggulan tim juara bertahan, Suwon Hyundai E dan Chehyil State. Bertandang ke Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu 16 November 2024, Megawati Hanestri Pertiwi DKK tumbang dengan skor 1-3. Kesulitan sudah ditemui para pemain Red Sparks sejak awal laga saat mereka tertinggal dengan skor 3-10. Satu servis AC dari Megawati berhasil mencicil ketertinggalan poin dari tim tamu. Red Sparks masih berupaya untuk mengejar ketertinggalan saat skor 7-13. Bukili kembali dibuat kesulitan oleh pertahanan middle blocker Hyundai E dan Chehyil State melalui Yang Hyojin. Megawati bahkan sempat dirotasi dengan digantikan Lee Seun-woo. Red Sparks masih tertinggal dengan defisit yang cukup jauh pada skor 11-20. Upaya serangan Red Sparks selalu berhasil digagalkan oleh para pemain tim juara bertahan. Sebaliknya, mereka cukup mudah untuk mendapatkan poin dari lemahnya pertahanan Red Sparks. Megawati Ciamik mencatatkan 2 kali servis AC secara berturut-turut untuk memperkecil skor menjadi 14-20. Sayangnya, Hyundai E dan Chehyil State berhasil menambah 2 poin. Salah satunya berkat blok Ciamik dari Lee Da-hyun dalam menahan spike keras Megawati. Red Sparks akhirnya harus menyerah pada set pembuka dengan permainan yang mengkhawatirkan. Memasuki set kedua, serangan dari Bukilik banyak yang tidak tepat sasaran usai spike kerasnya hanya melayang keluar garis permainan lawan. Red Sparks bahkan harus ketinggalan dengan skor 4-12. Pada laga ini, pelatih Ko Ha-jin sudah melakukan rotasi 3 kali pada posisi setter, mulai dari Yeom Hye-son, Kim Cha-na hingga An Ye-rim. Tim tuan rumah akhirnya berhasil menutup set kedua dengan meyakinkan dan memanfaatkan kesalahan dari pemain Red Sparks. Sampai set kedua, serangan dari 3 speaker Red Sparks berhasil dipatahkan oleh 2 middle blocker Hyundai E dan Chehyil State. Megawati bahkan hanya mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 22,22% yang terbilang sangat rendah. Pada set ketiga, Red Sparks mulai mampu memberikan perlawanan usai menahan imbang hingga skor 5-5. Momentum didapat Red Sparks setelah mampu memimpin pada technical time out pertama. Keunggulan Red Sparks bertahan sampai technical time out kedua dengan skor 16-11. Namun, tim-tim tuan rumah menunjukkan upaya mereka untuk menuntaskan laga 3 set saja walau mereka sudah tertinggal 21-24. Keunggulan Red Sparks nyaris sirna setelah tim tuan rumah mengubah skor menjadi 23-24. Tetapi, spike keras menyilang Megawati akhirnya membuat tim tamu berhasil mencuri 1 set. Memasuki set keempat, Red Sparks terus membuat laga berjalan ketat walau masih harus tertinggal 1 angka hingga skor 12-13. Namun, momentum tersebut harus terlepas usai Red Sparks tertinggal dengan skor 12-16.
Posisi makin sulit bagi tim besutan Ko Hae-jin itu usai sudah ketinggalan 5 angka pada skor 16-21. Service error dari Bukilik akhirnya menyudahi perlawanan Red Sparks di kandang Suwon Hyundai A dan Jaehyul Starter. Saat Red Sparks kalah, Megawati tetap menunjukkan kontribusinya sebagai penyumbang poin terbanyak dengan 22 angka dan tingkat keberhasilan serangan 33,33%. Megawati Hangestri malah kena headshot Ratu Voli Korea. Megawati Hangestri lagi-lagi menjadi tulang punggung untuk Red Sparks pada pertandingan terakhir mereka di putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025. Sayangnya, performa impresif dari Megawati Hangestri gagal membantu Red Sparks mengalahkan Pink Spiders. Setelah kalah dari juara musim lalu, Hyundai Starter 1-3, Red Sparks kembali tersungkur di laga terakhir putaran pertama V-League 2024-2025. Kali ini mereka harus mengakui keunggulan pemuncak klasemen sementara V-League 2-3. Alhasil, Red Sparks pun terlempar dari zona playoff dan bertengger di peringkat keempat pada putaran pertama V-League musim ini dengan torehan 10 poin. Pada laga tersebut, pemain berjuluk Megatron itu berhasil menjadi top skor dengan catatan 29 poin. Namun selain performa gemilang Megawati Hangestri, ada momen yang cukup mencuri perhatian dari netizen. Momen tersebut adalah saat Megawati Hangestri yang bisa melepaskan smash gledek harus menerima headshot dari Ratu Voli Korea atau Kim Yeon-kong. Lewat potongan video yang diunggah di kanal YouTube Red Spark Fans Indonesia, bola liar hasil dari kegagalan antisipasi Kim Yeon-kong mengarah lurus ke Megawati Hangestri. Bola liar tersebut terlihat mengarah langsung ke wajah dari Mega yang sedang berdiri tepat di depan net. Beruntung Megatron dengan sigap langsung membalikan wajah dan membuat bola mengenai bagian pundaknya. Melihat hal tersebut, para pemain Red Sparks yang sedang berselebrasi pun langsung menghampiri Mega dan memeriksa kondisinya. Megawati Hangestri pun tampak baik-baik saja dan bisa kembali melanjutkan pertandingan. Sayangnya, performa impresif gemilang dari Megawati Hangestri di laga kontra Pink Spiders masih belum bisa membantu timnya mengalahkan sang pemuncak klasemen sementara Liga Voli Korea. Sisi terang dan gelap Red Sparks pada putaran 1 terungkap. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menjadi sorotan jelang laga perdana putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025, Sabtu 16 November 2024. Pasalnya, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu muncul sebagai lawan tangguh bagi juara bertahan Suwon Hyundai A dan Jaehyul Starter. Pada turnamen pemanasan sebelum Liga Voli Korea, KOFO Cup 2024, Hyundai Starter keluar sebagai juara. Melawan Suwon Hyundai A Jaehyul Starter di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan. Pada final yang berlangsung Minggu 6 November 2024, Red Sparks kalah 1-3 meski gagal mengalahkan Hyundai Starter pada final. Tinggi badan pemain Red Sparks yang dimotori oleh Megawati 185 cm menonjol. Selain itu, ada Vanja Bukilik 198 cm, Pyo Sungju 182 cm, Park Eun Jin 187 cm, dan Jung Ha-oh yang 190 cm tampil mengesankan sepanjang kompetisi. Khususnya dengan bergabungnya Bukilik dan Pyo, daya serang mereka dimaksimalkan. Tim berjulukan Red Force itu juga menunjukkan kinerja yang baik setelah musim dibuka. Red Sparks saat ini berada di posisi keempat dengan raihan 10 poin 3 menang,
3 kalah setelah menyelesaikan putaran pertama Liga Voli Korea. Tim asuhan pelatih Ko He-jin itu memperoleh poin pada semua pertandingan kecuali pertandingan melawan Hillstatte, kalah 1-3. Perkembangan ini dianggap positif karena Red Sparks terus mengumpulkan poin tanpa tertinggal sejak awal turnamen. Seperti dilansir dari Sports Donga, daya serang Red Sparks membara sepanjang putaran pertama. Tingkat keberhasilan serangan Red Sparks adalah 41,06% di posisi kedua dan blok per set 2120 di ranking keempat bagus. Saya tidak berpikir menang atau kalah ditentukan oleh efisiensi Receive, kata Ko. Namun, Ko menjadi semakin khawatir tentang Receive setelah menderita 2 kekalahan berturut-turut pada akhir putaran pertama. Pelanggaran juga menjadi masalah. Total pelanggaran Red Sparks musim ini adalah 132 kali dan peringkat ke-6 dalam kategori ini. Jumlah ini hanya lebih rendah 2 poin atas GS Caltex Seoul KIXX yang berada di tempat terakhir ke-7, 134 kali. Setelah pertandingan melawan Incheon Haeunkook Live Pink Spiders pada 12 November kemarin, Red Sparks kalah 2-3. Saat itu, Red Sparks melakukan 34 pelanggaran atau terbanyak dalam satu pertandingan musim ini. Jika kami melakukan pelanggaran dalam permainan dasar, kami tidak bisa menang, aku Ko. Putaran pertama kini telah berakhir. Balas dendam Megawati dinanti saat Red Sparks lawan juara bertahan. Dajeon Jungkwanjang Red Sparks akan mengawali kiprah mereka pada putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025 dengan laga berat. Putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025 akan dibuka oleh pasukan Red Sparks dengan menghadapi Suwon Hyundai E dan C Hillstatte. Tim besutan Ko He-jin itu akan bertandang ke Suwon Gymnasium, Korea Selatan pada Sabtu 16 November 2024 dengan tren yang sedang kurang baik. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut menutup putaran pertama dengan 2 kekalahan beruntun. 2 kekalahan beruntun itu didapatkan Red Sparks ketika bersua Incheon Haeunkook Live Pink Spiders dan calon lawan mereka A dan C Hillstatte. Kekalahan dari A dan C Hillstatte sebelumnya memang tragis karena tim berjuluk Red Force itu harus takluk saat tampil sebagai tuan rumah. Dengan sudah menelan 3 kekalahan pada putaran pertama, Red Sparks harus rela terlempar dari zona playoff dengan berada di ranking keempat. Megawati dan kolega terpaut 3 poin dari rival terdekat Hwasong IBK Altos dengan raihan total 13 poin yang juga sempat mereka sebelumnya. Tak ayal, kemenangan dan poin sempurna harus bisa diraih oleh Red Sparks jika tidak ingin tertinggal jauh dari IBK Altos di papan klasemen. Di sisi lain, mengalahkan E dan C Hillstatte bukan perkara yang mudah karena tim ini sedang berada dalam tren yang mengerikan di lapangan. Laga antara Red Sparks dan E dan C Hillstatte akan bergulir pada hari Sabtu 16 November 2024 besok mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat,